saya akan menjelaskan apa sih PPN itu. PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. PPN dipungut di setiap mata rantai produksi dan distribusi. Namun, beban akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam teks. Yang pertama ada indirect tax. Indirect tax ini bisa diartikan dengan pajak secara tidak langsung, di mana pembayaran pajak ini bisa dialihkan ke orang lain. Biasanya dipungut pada saat pembelian barang atau jasa. Nah, contohnya itu ada PPN, bea cukai, bea masuk. Selanjutnya ada general tax. General tax ini di mana pemungutan biayanya itu bukan hanya di barang tertentu, tapi semua barang dan jasa. Selanjutnya ada multi-stage tax, di mana pajak ini dikenakan di setiap tahapan produksi dan distribusi. Contohnya, misal dari pabrik ke distributor, toko ke konsumen. Jadi di setiap tahapan itu pasti memiliki pajak yang harus dipotong. Nah, selanjutnya ada non-kumulatif. Non-kumulatif ini artinya pajak yang tidak menumpuk berulang-ulang karena pajak sebelumnya bisa dikurangi atau dikreditkan. Misalnya PPN. Jadi produsen bayar PPN, distributor bayar PPN, tapi PPN sebelumnya itu bisa dikreditkan. Jadi secara tidak langsung tidak double-double gitu pembayaran PPN-nya. Jadi bisa sebelumnya itu bisa dikreditin maupun dikurangin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kronologi dasar hukum PPN di Indonesia. Jadi pada tahun 1983 ini dikeluarkanlah peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, di mana PPN pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Jadi PPN yang lama ini, yang artinya pajak penjualan, diubah sehingga PPN ini menjadi pajak pertambahan nilai. Nah, tarif besarnya itu 10%. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, di mana pada tahun 1994 ini perubahan pertama kali diciptakan dengan tujuan penyempurnaan sistem faktur pajak dan besaran tarifnya itu 10%. Selanjutnya pada tahun 2000 itu dikeluarkan peraturan kembali, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu ada perubahan kedua, yaitu perluasan objek JKP. Nah, tarif besarnya itu 10%. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, ada perubahan ketiga, yaitu dengan tujuan penyempurnaan mekanisme pengkreditan pajak masukan dan besaran tarifnya itu 10%. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 UU HPP, di mana harmonisasi perpajakan, tarif naik bertahap, non objek PPN diperbarui. Nah, besaran tarifnya itu 11% hingga 12%. Selanjutnya ada PMK 70 Tahun 2022, di mana kriteria makanan atau minuman dan jasa dikecualikan dari PPN atau PMK teknis. Nah, besaran tarif ini tidak ada. Selanjutnya ada PMK 131 Tahun 2024, di mana implementasi PPN 12% ini DPP lain-lain 11, 12 untuk non mewah, di mana tarifnya itu 12% atau 11% secara efektif. Selanjutnya di tahun 2025 ini ada PMK 11 2025, di mana ketentuan nilai lain sebagai DPP dan besaran tertentu PPN. Nah, besaran tarifnya ini tidak ada. Nah, selanjutnya itu mengenai objek dan juga non-objek pajak. Yang pertama itu ada objek pajak. Nah, objek pajak ini berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak ini dikenakan atas 8 kegiatan utama. Namun, secara garis besar, PPN wajib dipungut apabila kita melakukan yang pertama, kegiatan penyerahan barang kena pajak dan juga jasa kena pajak di dalam negeri. Terus yang kedua itu ada kegiatan impor barang atau pemanfaatan jasa dari luar negeri. Nah, kegiatan tersebut dikenakan tarif normal sebesar 12% dengan penyesuaian tarif efektif sebesar 11% untuk barang-barang yang non-mewah. Nah, selain itu, PPN juga dikenakan tarif kegiatan ekspor, namun menggunakan tarif 0%. Nah, aturan tarif 0% ini berlaku untuk ekspor barang berwujud, barang tidak terwujud, dan juga ekspor jasa. Nah, selanjutnya itu mengenai objek dan juga non-objek pajak. Yang pertama itu ada objek pajak. Nah, objek pajak ini berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak ini dikenakan atas 8 kegiatan utama. Namun, secara garis besar, PPN wajib dipungut apabila kita melakukan yang pertama, kegiatan penyerahan barang kena pajak dan juga jasa kena pajak di dalam negeri.
Terus yang kedua itu ada kegiatan impor barang atau pemanfaatan jasa dari luar negeri. Nah, kegiatan tersebut dikenakan tarif normal sebesar 12% dengan penyesuaian tarif efektif sebesar 11% untuk barang-barang yang non-mewah. Nah, selain itu, PPN juga dikenakan tarif kegiatan ekspor, namun menggunakan tarif 0%. Nah, aturan tarif 0% ini berlaku untuk ekspor barang berwujud, barang tidak terwujud, dan juga ekspor jasa. Nah, yang kedua itu ada non-objek pajak, yaitu barang dan juga jasa yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Nah, berdasarkan aturan terbaru, kategori ini tuh telah dipersempit. Yang pertama itu untuk kelompok barang yang tidak kena PPN, yang saat ini hanya tersisa 3 kelompok. Yang pertama itu ada barang hasil pertambangan atau pengeboran langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah, terus gas bumi, dan juga batu bara yang belum diolah. Nah, yang kedua itu ada makanan dan juga minuman yang disajikan di hotel, di restoran, ataupun di warung, termasuk juga jasa catering. Nah, yang ketiga itu ada uang emas batangan untuk cadangan devisa negara serta surat berharga. Nah, sementara untuk kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN saat ini disederhanakan menjadi 6 kelompok utama. Yang pertama itu ada jasa pelayanan kesehatan, terus yang kedua ada jasa pelayanan sosial, terus jasa keuangan dan juga jasa asuransi, dan ada jasa pendidikan dan juga jasa ketenagakerjaan serta angkutan umum. Selanjutnya ada PKP. Apa sih PKP itu? PKP itu singkatan dari pengusaha kena pajak yang ada di pasal 1 angka 15 UU PPN. Jadi itu kayak pengusahanya itu kayak menyerahkan barangnya atau jasanya yang kena pajak itu berdasarkan undang-undang PPN. Kecuali pengusahanya itu masuk ke dalam pengusaha kecil. Terus juga apa sih pengusaha itu? Pengusaha itu kayak orang pribadi atau badan yang melakukan kayak mengimpor atau mengekspor suatu barang atau menghasilkan suatu barang, atau juga dia juga memanfaatkan suatu jasa dari luar daerah perbean. Terus juga berapa sih batasnya kayak pengusaha kecil itu? Kalau misalnya dia kurang dari 4.800.000, dia itu termasuk ke dalam pengusaha kecil yang tidak wajib masuk ke dalam pengusaha kena pajak. Dia juga tidak dipungut PPN, dia juga boleh melakukan pengukuhan PKP. Terus juga kalau misalnya dia lebih dari 4.800.000, dia itu wajib mengukuhkan PKP, dia juga wajib kayak mengurus, menyetor, dan juga melaporkan PPN setiap masa pajaknya. Nah, selanjutnya itu ada kewajiban PKP. Kewajiban PKP ini ada di pasal 3A UU PPN, yang dimana yang pertama itu memungut PPN dan PPNBM yang terutang. Yang kedua itu menyetorkan PPN kurang lebih bayar ke dalam kas negara. Yang ketiga itu ada melaporkan SPT masa PPN di setiap masa pajak atau di setiap bulannya. Yang keempat itu ada menerbitkan faktur pajak kalau misalnya ada transaksi JKP dan BKP. Yang kelima itu wajib mengukuhkan sebagai PKP kalau misalnya omsetnya itu melebihi batasnya. Nah, selanjutnya itu apa sih haknya? Nah, yang pertama itu kita bisa mengkreditkan pajak atas perolehan BKP atau JKP yang telah kita peroleh. Kita juga dapat mengajukan pengembalian PPN lebih bayar. Kita juga dapat mengkompensasi ke masa pajak berikutnya. Kita juga dapat menggunakan DPP nilai lain sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karizina Putri dengan NIM 10402250009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tarif PPN yang dasar penerimaan pajak tahun 2026, di mana sumbernya yaitu UU-HPP nomor 7 tahun 2021, PMK 131 tahun 2024, dan PMK 11 tahun 2025. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tarif PPN berdasarkan pasal 7 Undang-Undang PPN. Di mana ketentuan tarif PPN sendiri per tahun 2025 itu dikelompokkan ke dalam beberapa jenis penerimaan objek pajak. Yang pertama, itu ada tarif 12%. Ini diberlakukan khusus untuk barang kena pajak mewah
Dan dasar pengenaan pajaknya itu dihitung penuh dari harga jual, di mana tarifnya itu berlaku sejak 1 Februari tahun 2025. Dengan dasar hukumnya pasal 7 ayat 1 huruf D UU PPNJO dan PMK 131 per tahun 2024 pasal 4. Lalu yang kedua itu ada tarif 11% atau efektif. Ini itu diberlakukan untuk DKP atau jasa kena pajak selain barang mewah yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Di mana dasar hukumnya itu pasal 7 ayat 1 huruf D UU PPNJO CMT 21 tahun 2024 dan pasal 3 ayat 1 dan 2. Lalu ada tarif 0%, ini juga berlaku untuk kegiatan ekspor BKP berujuk, ekspor BKP tidak berujuk, dan ekspor JKP. Dan ini bersifat tetap atau berlaku terus, di mana dasar hukumnya itu pasal 7 ayat 2 UU PPN. Lalu yang terakhir ada tarif 5% sampai dengan 15%, di mana ini pun merupakan tentang tarif fleksibel yang dapat diubah melalui peraturan pemerintah atau PP setelah disampaikan dan dibahas bersama DPR jika kondisi ekonomi membutuhkan perubahan. Dan dasar hukumnya yaitu pasal 7 ayat 3 UU PPN. Lalu yang kedua ada implementasi PMK nomor 3131 tahun 2024. Di mana ini pun menyangkut skema tarif efektif. Peraturan Kementerian Keuangan nomor 131 tahun 2024 yang berlaku mulai 1 Januari 2025 memberikan relaksasi berupa penyesuaian nilai JPV bagi sektor non-mewah agar beban dari konsumen tidak melonjak sampai 12%. Kategori non mewah atau tarif formal PPN adalah 12%. Namun nilai dikalikan faktor penyesuaian sebesar 11/12 dari harga jual, di mana inflasinya PPN efektif yang ditanggung oleh konsumen aktif tetap setara dengan 11%. Lalu ada kategori mewah, di mana kategori barang mewah ini itu menggunakan skema DPP penuh tanpa faktor pengurang 11/12. Rumusnya itu PPN sama dengan 12% dikali harga jual. Lalu ada kategori ekspor, di mana rumusnya itu PPN 0% dikali nilai ekspor sama dengan F0. Lalu yang ketiga ada dasar penggunaan pajak atau DPP, di mana ini merupakan pasal 1 angka 17 dan pasal 8A UU PPN, di mana DPP adalah basis nilai berupa uang yang digunakan untuk mengalihkan tarif pajak agar menghasilkan nominal PPN berupa. Nah, macam DPP berdasarkan jenis transaksinya itu yang pertama ada harga jual, di mana definisi itu merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP atau tidak termasuk KTM yang dipungut. Di mana penggunaannya itu penyerahan BKP di dalam negeri. Yang kedua ada penggantian. Definisinya itu merupakan nilai berupa uang atas jasa yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak pada penerima jasa, termasuk semua biaya yang diminta atau langsung diminta oleh pemberi jasa. Penggunaannya itu berupa pindahan BKP atau bisa kena pajak. Yang ketiga ada nilai import, di mana definisinya itu merupakan nilai uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk ditambah pungutan pabean lainnya sesuai dengan kepabean dan cukai. Unsur itu adalah CIH tambah biaya masuk tambah biaya masuk tambahan. Lalu yang keempat ada nilai ekspor, di mana definisi itu nilai uang yang tercantum dalam dokumen ekspor resmi atau umumnya menggunakan nilai on board atau FOB. Penggunaannya itu kegiatan ekspor BKP atau JKP, biaya yang terakhir dan nilai lainnya, di mana nilai tertentu yang ditetapkan secara khusus oleh Menteri Keuangan yang diatur dalam PMK 11 tahun 2005 guna memberikan tunjangan administratif pada industri tertentu. Contoh aplikasi itu seperti emas perhiasan menggunakan nilai BP sebesar 20% dan harga jual, sedangkan kendaraan bermotor bekas menggunakan depresiasi sebesar 10% dan harga jual. Perkenalkan, nama saya Zahra Azizah Siregar dengan NPM 1040225000196. Kali ini aku bakal ngebahas tentang kredit PPN dan fasilitas dari PPN. Nah, pertama kita bakal
ngebahas tentang konsep dasar dari kredit PPN itu sendiri. Nah, kredit PPN itu dibagi jadi 4. PPN masukan, PPN pengeluaran, PPN kurang bayar, dan PPN lebih bayar. Nah, PPN keluaran itu PPN yang dipungut oleh PKP saat menjual atau menyerahkan BKP ataupun JKP kepada pembeli atau pengguna jasa. PPN masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP saat membeli atau memperoleh BKP maupun JKP dari PKP lain ataupun supplier. Kalau PPN kurang bayar itu, pajak keluaran lebih besar hitungannya daripada pajak masukan. Nah, harus disetor paling lambat akhir bulan berikutnya. Sedangkan kalau misalkan PPN lebih bayar, pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran dan bisa mengajukan restitusi kepada negara atau melakukan kompensasi. Ada rumus untuk menghitung PPN kurang maupun lebih bayar, yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Pada pasal 9 ayat 8 UU PPN terdapat 2 syarat. Yang pertama syarat formal dan yang kedua terdapat syarat material. Pada syarat formal, pajak masukan harus didukung oleh faktur bayar, dan faktur bayar sendiri harus sudah memenuhi syarat formal. Ini juga diterbitkan oleh PKP yang sah dan terdaftar, serta nomor seri faktur pajak yang tercatat dan valid. Sedangkan syarat materialnya, transaksi harus benar-benar terjadi dan sah. Perolehan BKP dan atau JKP berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dengan pembuktian oleh arus uang, arus barang, dan arus dokumen. Dari syarat material tidak harus menunggu surat laporan PKP dari penjualnya. Di sini juga ada pajak masukan yang tidak dapat dikategorikan sebagai kredit pajak, yakni di mana perolehan BKP ataupun JKP tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua ada perolehan kendaraan bermotor yang tidak berhubungan dengan kegiatan perdagangan ataupun digunakan untuk operasional angkutan umum. Pemanfaatan BKP tidak terwujud atau JKP dari luar pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Perolehan BKP ataupun JKP dengan faktur pajak yang tidak sah, cacat, ataupun tidak lengkap. Pajak masukan yang dilaporkan tidak sesuai dengan masa pajaknya juga termasuk kepada pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan. Penggunaan mekanisme PPN besaran tertentu pada pajak masukan juga tidak bisa digunakan dan pajak masukan tersebut tidak dapat dijadikan pengkreditan. Meskipun barang dan ataupun jasa merupakan objek PPN yang tercantum pada pasal 4 UU PPN, pemerintah juga memberikan fasilitas untuk PPN tersebut, yaitu ada 3 fasilitas yang tercatat. Yang pertama ada PPN dibebaskan. PPN terutang dari BKP ataupun JKP, namun PKP dibebaskan dari pungut PPN kepada pembeli. Di sini pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan harus dikoreksi. Ini tercantum pada pasal 16B pada UU PPN. Nah, yang kedua ada PPN tidak dipungut. PPN terutang tapi tidak dipungut dalam masa waktu tertentu. Ini untuk mendorong kegiatan investasi atau ekspor tertentu. Pajak masukan di sini dapat dikreditkan. Ini tercantum pada pasal 16B ayat 1A dalam UU PPN. Yang ketiga ada PPN ditanggung pemerintah atau DTP. Jadi PPN di sini tuh terutang dan dipungut, namun pemerintah menanggung beban tersebut. Beban tersebut akan dimasukkan ke anggaran negara berbentuk APBN ataupun stimulus. Pajak masukan di sini juga bisa dikreditkan. Di sini juga ada daftar BKP maupun JKP yang mendapat fasilitas PPN yang tercantum pada pasal 16B UU PPN dan peraturan pemerintah tahun 2022. Ada dari kelompok pangan pokok, kesehatan, pendidikan, utilitas publik, perumahan, pertanian atau kelautan, strategis nasional, diplomatik, proyek pemerintah, dan penanggulangan bencana. Oke, selanjutnya pada slide ini dijelaskan beberapa contoh perhitungan PPN berdasarkan jenis barang dan transaksinya. Kasus pertama yaitu penjualan laptop. Laptop yang termasuk barang non mewah, harga jual laptop sebesar 10 juta rupiah. Untuk barang non mewah digunakan DPP lainnya, yaitu 11/12 dari harga jual.
Karena tarif PPN sebesar 12%, maka PPN terutang menjadi Rp1.100.000. Jadi, total harga yang dibayar konsumen adalah Rp11.100.000. Walaupun tarif PPN naik menjadi 12%, beban efektif yang dirasakan konsumen tetap sekitar 11% dari harga jual. Selanjutnya, pada kasus kedua, yaitu penjualan mobil mewah. Berbeda dengan barang non mewah, untuk barang mewah, DPP dihitung penuh dari harga jual tanpa menggunakan 11/12. Harga mobil sebesar Rp600 juta, sehingga PPN yang dikenakan 12%. Jadi 600 juta dikali 12%, yaitu 72 juta. Selain itu, terdapat PPN BM sebesar 40% atau 240 juta. Maka total harga yang harus dibayar konsumen menjadi Rp912 juta. Dari tabel juga terlihat bahwa setelah Februari 2025, PPN mobil mewah meningkat sebesar Rp6 juta dibanding sebelumnya. Pada kasus ketiga, dijelaskan ekspor barang kena pajak, yaitu kain batik ke Jepang. Untuk transaksi ekspor dikenakan tarif PPN 0%, sehingga eksportir tidak perlu memungut PPN dari pembeli luar negeri. Namun PPN masukan dari pembelian bahan baku tetap dapat dikreditkan. Hal ini bertujuan agar produk Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional. Selanjutnya, di kasus berikutnya membahas produk hasil pertanian dengan mekanisme pengkreditan tertentu. Pada contoh ini terlihat bahwa PPN yang telah dibayar sebelumnya masih dapat dikreditkan, sehingga pajak tidak terjadi berulang di setiap rantai produksi. Terakhir yaitu kasus penjualan emas perhiasan. Berdasarkan aturan PMK yang terbaru, emas perhiasan menggunakan DPP nilai lain sebesar 20% dari harga jual. Dengan harga emas 5 juta, maka DPP-nya adalah 1 juta dan PPN terutang sebesar Rp120.000. Jika dibandingkan dengan harga jual, tarif efektif PPN yang dikenakan hanya sekitar 2,4%. Nah, dari seluruh contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme perhitungan PPN berbeda-beda tergantung jenis barang dan transaksinya. Barang non mewah menggunakan DPP nilai lainnya agar beban pajak tetap stabil. Sedangkan barang mewah dikenakan PPN penuh dan tambahan PPN BM. Sementara itu, ekspor mendapat tarif 0% untuk mendukung daya saing produk Indonesia. Sekian.